Selamat datang kembali para investor saham di Wawasan Cerdas. Oke, hari ini kita bakal ngebongkar sesuatu yang aneh banget di pasar, sebuah anomali yang benar-benar bikin pusing investor paling jago sekalipun. Coba deh bayangin, kita ada di akhir Januari 2026. Terus, sesuatu yang nggak masuk akal terjadi. Emas, perak, kripto, saham, semuanya anjlok barengan. Jadi konsep klasik tentang aset aman atau safe haven itu ya hancur lebur. Nah, seperti biasa kan, media-media besar langsung nunjuk ke tersangka yang itu-itu lagi, ketidakpastian ekonomi lah, kebijakan The Fed lah. Tapi, dengerin ini, penyebab aslinya tuh bukan itu. Penyebabnya tersembunyi jauh di dalam mesin pasar yang rumit, yang jarang banget dilihat orang. Jadi, buat bener-bener ngerti apa yang terjadi, kita harus lihat satu pemain besar yang sering diabaikan investor. Mereka ini ibaratnya wasit di lapangan, tapi wasit yang pegang peluit kematian buat para trader komoditas. Siapa mereka? CME Group. CME Group yang markasnya di Chicago ini bukan sekedar pasar biasa ya, mereka itu lembaga clearing. Gampangnya gini, merekalah yang bikin aturan main buat semua orang. Tujuannya biar nggak ada tuh yang namanya efek domino yang bisa bikin seluruh sistem ambruk. Dan dari semua senjata yang mereka punya, ada satu yang paling dahsyat. Anggap aja ini rem darurat pasar, yaitu kemampuan mereka buat mengubah persyaratan margin atau jaminan yang harus Anda setor seenak mereka, kapanpun mereka mau. Dan biar jelas ya, ini tuh bukan sekedar saran baik-baik. Ini perintah mutlak, perintah yang bisa memicu gelombang aksi jual paksa di seluruh pasar. Dan ya, di Januari 2026 persis itulah yang terjadi. Ini langsung memicu yang namanya margin call massal. Tiba-tiba, ribuan trader akunnya jadi minus, kekurangan dana. Pilihan mereka cuma dua, setor duit tunai saat itu juga, atau posisi mereka dijual paksa sama sistem. Hasilnya, banjir penjualan paksa yang bikin harga terjun bebas. Padahal nggak ada berita jelek apa-apa soal fundamentalnya. Oke, ini menarik karena ini bukan pertama kalinya loh CME pakai kekuatan supernya ini. Mereka punya rekam jejak semacam memasang langit-langit baja buat menghentikan harga yang naik terlalu cepat yang mungkin mereka nggak suka. Coba kita mundur ke 2011. Waktu itu harga perak lagi panas-panasnya, hampir nyentuh $50 per ons. Apa yang CME lakukan? Mereka intervensi naikin margin sampai 5 kali cuma dalam 9 hari. Dan boom, rally harga perak langsung mati kutu. Dan ini nggak cuma terjadi di perak loh. Di tahun 2020, giliran emas yang kena. Ini bukti nyata kalau aset yang katanya paling aman sekalipun bisa jadi korban tekanan jual yang sifatnya murni teknis, bukan karena fundamentalnya jelek. Jadi ini bukan soal nilai emasnya, tapi soal mesin pasarnya yang diganggu. Nah, semua ini membawa kita ke kejadian di tahun 2026. Polanya sama, kita lihat itu berulang lagi, tapi kali ini ada bumbu baru yang ditambahkan dan bumbu ini jauh lebih berbahaya. Coba perhatikan deh, seberapa cepat semuanya terjadi. Tanggal 13 Januari, mereka ganti aturan main soal cara hitung margin. Belum sampai 3 minggu, tanggal 1 Februari, mereka langsung umumkan kenaikan margin yang gila-gilaan. Rangkaian kejadiannya super cepat dan dampaknya luar biasa merusak. Kalau kita jajarin semua kejadian ini, polanya jadi jelas banget kan? Nggak bisa dibantah, kenaikan margin yang signifikan selalu diikuti sama kejatuhan harga yang tajam. Jadi poin utamanya di sini, anjloknya pasar di 2026 itu bukan kecelakaan. Itu adalah konsekuensi yang bisa ditebak dari tindakan-tindakan ini. Tapi, ada tapinya. Inilah yang bikin kejatuhan 2026 jauh lebih parah dari sebelumnya. Perubahan aturan di tanggal 13 Januari itu yang kebanyakan orang nggak sadar, justru memasukkan sebuah variabel baru yang super berbahaya ke dalam sistem. Gini cara kerjanya. Dulu di sistem lama, aturannya gampang ditebak, marginnya itu angka dolar yang tetap. Tapi di sistem baru yang berbasis persentase ini, nah ini dia masalahnya. Kewajiban margin Anda itu ikut naik turun seiring harga. Jadi makin tinggi harga asetnya naik, makin banyak juga jaminan tunai yang disedot dari akun Anda, hanya untuk mempertahankan posisi yang sama. Kebayangkan? Ini menciptakan apa yang saya sebut jebakan matematis yang sangat bahaya. Coba pikirin deh, harga naik, itu kan harusnya bagus buat kita kan? Tapi di sistem ini, harga naik malah jadi musuh karena itu aktif menguras uang tunai Anda. Ini jadi semacam lingkaran setan yang bisa bikin trader bangkrut jauh lebih cepat dari yang kita bayangkan.
Nah, di bagian selanjutnya kita akan bongkar tuntas cara kerja matematika kematian ini. Kita akan tunjukkan ke Anda kenapa sistem baru ini memaksa trader buat jual semuanya, bukan cuma komoditas, tapi juga saham dan kripto mereka cuma buat bertahan hidup. Anda pasti nggak mau ketinggalan bagian ini, jadi tetap di sini ya. Oke para investor, selamat datang kembali. Di bahasan kita sebelumnya, kita kan dibuat penasaran oleh pemicu senyap yang bikin semua aset ambruk serempak. Nah, hari ini kita akan bedah tuntas mesin di balik malapetaka finansial itu. Jadi, pertanyaannya masih sama, dan ini nih yang jadi jantung dari penyelidikan kita. Gimana ceritanya semua aset yang harusnya beda-beda karakter, tiba-tiba bisa kompak terjun bebas barengan? Ini jelas bukan kebetulan, ada sebuah mekanisme tersembunyi yang memaksa ini semua terjadi. Mari kita mulai investigasinya. Kita akan telusuri jejaknya, bagaimana sebuah perubahan aturan teknis yang kelihatannya sepele di bursa derivatif, malah berubah jadi senjata pemusnah massal di dunia finansial. Inilah jawaban dari bagaimananya. Semuanya berawal dari sini. Sebuah perubahan yang dilakukan oleh CME Group, operator bursa derivatif terbesar di dunia. Buat orang awam, ini mungkin kelihatan kayak pembaruan teknis biasa. Tapi di balik layar, ini adalah bom waktu yang sedang disetting. Perhatikan dua tanggal krusial ini. Pertama, mereka mengubah total cara menghitung jaminan atau margin. Kedua, dan ini yang paling parah, pas pasar lagi ngebut-ngebutnya naik, mereka justru menaikkan tarif jaminan itu. Nah, kombinasi ini, ini jadi pukulan ganda yang mematikan banget buat para trader. Gini deh biar gampang. Di sistem lama, jaminan Anda itu flat, tetap. Jadi Anda tahu pasti butuh modal berapa. Tapi di sistem baru ini, jaminan Anda jadi dinamis, ngikutin harga. Harga aset naik, jaminan yang harus Anda siapin juga ikut naik. Ini yang bahaya, karena modal tunai Anda jadi terikat langsung sama gejolak pasar. Sekarang, biar makin kebayang, kita langsung aja masuk ke dalam simulasi. Anggap aja Anda sekarang ini seorang trader institusional besar. Kita akan lihat bareng-bareng gimana sistem baru ini bisa jadi mimpi buruk di kondisi pasar yang sesungguhnya. Oke, kita mulai dari sini. Trader kita ini buka posisi beli emas. Dia yakin harganya bakal naik. Harga masuknya di $4.500 per ons. Ya, sebuah posisi yang cukup wajar lah ya di awal tahun 2026 itu. Nah, dengan aturan baru ini, buat buka posisi, itu dia harus setor jaminan awal sebesar $22.500 untuk setiap kontraknya. Ini adalah modal risiko awal yang dia tanggung. Sampai sini, semuanya masih kelihatan normal kan? Dan tebakannya benar. Pasar bergerak persis seperti yang dia harapkan. Harga emas meroket. Posisi si trader ini sekarang untung besar. Profitnya mengambang gede banget. Ini kan harusnya jadi momen paling indah buat investor manapun, ya kan? Harga emas sampai menyentuh puncak baru di $5.400 per ons. Wah, kebayang kan? Profit di atas kertasnya itu luar biasa. Trader kita ini pasti udah ngerasa jadi raja dunia. Euforianya kerasa banget di lantai bursa. Tapi, disinilah jebakannya. Tepat di puncak euforia itu, saat semua orang sedang berpesta, CME Group menekan tombolnya. Mereka menaikkan persyaratan margin. Aturan yang tadinya cuma tulisan kecil, sekarang jadi senjata aktif. Lihat angkanya. Dalam sekejap mata, kewajiban margin si trader ini meledak jadi $43.200. Hampir 2 kali lipat. Dan ingat ya, dia nggak ngapa-ngapain. Dia nggak nambah posisi. Kewajibannya bengkak cuma karena dua hal. Harga asetnya naik dan aturannya diubah. Dan ini dia pukulan KO-nya. Selisih antara margin lama dengan yang baru ini menciptakan sebuah celah jaminan sebesar $20.700. Ini bukan cuma angka di monitor loh. Ini tagihan tunai, uang beneran yang harus dia bayar saat itu juga. Cuma buat apa? Cuma buat mempertahankan posisi yang sebenarnya lagi untung besar. Nah, grafik ini nunjukin dengan jelas banget jebakannya. Lihat deh garis biru yang lurus itu. Itu sistem lama, aman dan bisa diprediksi. Sekarang, perhatikan garis oranye dan hijau yang naik tajam ke atas. Itulah sistem baru yang mematikan itu. Jarak yang makin lebar di antara garis-garis ini, itu adalah bukti matematisnya. Bukti gimana kewajiban modal bisa meledak begitu saja. Oke, kita udah lihat kan apa yang terjadi pada satu trader. Sekarang coba kita zoom out. Kita perlu paham kenapa masalah satu orang ini bisa jadi masalah buat seluruh pasar. Gimana ini bisa jadi bencana sistemik. Sumber riset yang kita bedah ini ngasih nama yang
pas banget buat mekanisme ini. Mereka menyebutnya mesin deleveraging otomatis. Maksudnya apa? Semakin pasar naik, semakin kencang mesin ini menyedot uang tunai dari para trader dan secara paksa membuat mereka mengurangi posisi. Inilah inti masalahnya, sebuah jebakan likuiditas namanya. Gampangnya gini, profit Anda itu masih di atas kertas, belum jadi uang beneran. Tapi tagihan margin itu minta uang tunai, dolar asli. Anda nggak bisa bayar tagihan tunai pakai profit kertas kan? Dan parahnya, Anda cuma dikasih waktu super singkat, kadang kurang dari 24 jam. Kalau gagal, ya sudah, sistem komputer bursa yang akan ambil alih. Dan inilah konsekuensi finalnya. Jual paksa atau forced liquidation. Ini bukan orang panik terus jual ya. Ini mesin, komputer, yang secara otomatis menjual aset Anda. Bayangkan, ketika ribuan trader kena jebakan yang sama di waktu yang bersamaan. Sistem akan ngedump ribuan posisi ke pasar, menciptakan longsoran penjualan masif yang menghancurkan harga. Oke, sekarang kita ngerti kenapa pasar emas bisa ambruk. Tapi, pertanyaannya, gimana ceritanya krisis ini bisa loncat ke aset lain kayak Bitcoin? Jawabannya satu, perburuan putus asa untuk mendapatkan uang tunai. Coba kita pikirin bareng-bareng. Anda itu trader. Anda butuh ratusan ribu dolar tunai sekarang juga. Tapi ini hari Sabtu, bank tutup. Broker Anda nggak bisa dihubungin. Kemana lagi Anda bisa lari buat cari uang tunai secepat kilat? Jawabannya mungkin ada di dompet kripto mereka. Nah, di bahasan kita selanjutnya, kita akan selami lebih dalam soal teori ATM darurat. Kita akan telusuri jejak digitalnya, gimana krisis di pasar emas ini menular dan akhirnya ikut meruntuhkan pasar kripto. Sampai jumpa di sana. Pernah nggak sih Anda lagi santai, tiba-tiba lihat portofolio kripto anjlok parah tanpa sebab yang jelas? Kalau pernah, Anda nggak sendirian. Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan bongkar misteri di balik salah satu kali flash crash paling aneh dalam sejarah. Dan jawabannya, ternyata sama sekali nggak ada hubungannya dengan kripto, tapi justru berakar dari krisis di pasar emas. Yuk kita mulai. Oke, kita mundur sedikit ya. Ingat kan di pembahasan kita sebelumnya tentang matematika kematian? Nah, di situ kita lihat gimana perubahan aturan sederhana dari JME tiba-tiba menciptakan lubang utang raksasa miliaran dolar buat para pemain besar di pasar emas. Dan lubang itu harus ditutup, segera. Nah, ini dia masalahnya. Mereka butuh uang tunai miliaran dolar, dan butuhnya sekarang juga, pas akhir pekan. Coba bayangin, mau cari di mana uang sebanyak itu waktu semua bank dan pasar keuangan tradisional lagi tutup? Puncaknya terjadi di akhir pekan, tanggal 31 Januari. Waktu jadi musuh utama mereka. Rasanya seperti bom waktu yang terus berdetak, sementara semua pintu untuk cari solusi tertutup rapat. Coba deh bayangin kepanikan mereka. Mau ke pasar saham, tutup. Mau ke bank, tutup juga. Lembaga clearing obligasi, sama aja. Semua pintu buat cari uang tunai itu terkunci rapat. Wah, ini udah panik stadium akhir. Tapi, di tengah kepanikan itu, ada satu cahaya. Satu-satunya pasar global yang nggak pernah tidur, yang likuiditasnya miliaran dolar dan siap diakses kapan aja, 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Yap, mereka nemuin satu-satunya jalan keluar, pasar kripto. Nah, disinilah kripto, tanpa sadar, ditarik paksa ke dalam drama ini. Kripto jadi semacam ATM darurat. Ini adalah sebuah fenomena yang wajib banget dipahami oleh semua investor di zaman sekarang. Mekanismenya ini dikenal dengan istilah keren cross asset contagion. Gampangnya gini, masalah di satu aset, misalnya emas, bisa menular kayak virus ke aset lain yang kelihatannya nggak ada hubungan sama sekali. Contohnya ya Bitcoin. Nah, ini kuncinya. Algoritma trading itu nggak punya perasaan. Dia nggak peduli fundamental Bitcoin lagi bagus atau jelek. Logikanya itu dingin, simple, dan kejam. Cuma 4 langkah. 1. Deteksi ada masalah, ada utang margin. 2. Cari aset mana yang paling gampang dijual buat jadi duit. 3. Oh, cuma kripto yang buka dan liquid. 4. Jual. Langsung eksekusi penjualan Bitcoin dan Ethereum. Udah, sesimpel itu. Oke, jadi apa akibat dari penjualan paksa ini ke pasar kripto yang lagi adem ayem? Wah, dampaknya brutal dan super cepat. Yuk kita bedah kerusakannya satu persatu. Pertama, kita lihat harganya. Dalam waktu singkat, cuma 45 menit, harga Bitcoin anjlok, terjun bebas lebih dari $2.200. Ini kejadiannya cepat banget, bahkan trader profesional pun mungkin nggak sempat bereaksi. Penurunan drastis ini tentu saja memicu efek domino.
$381 juta nilai posisi long, itu loh, orang-orang yang bertaruh harga bakal naik langsung kena likuidasi paksa. Mereka dipaksa jual rugi, yang malah bikin harganya makin anjlok. Dan total kerugiannya, gila, $70 miliar. Duit sebanyak itu lenyap begitu saja dari pasar kripto global. Kurang dari 1 jam loh, hilang seolah-olah nggak pernah ada. Oke, pertanyaannya sekarang, gimana kita bisa yakin ini bukan cuma kebetulan? Jangan-jangan cuma cocok logi kan? Nah, disinilah data forensiknya bicara. Ini adalah bukti yang nggak bisa dibantah. Sekarang, yuk kita lihat bareng-bareng bukti forensik yang mengikat dua kejadian ini. Bukti yang menunjukkan kalau ini jauh dari kata kebetulan. Nah, ini dia bukti visualnya. Coba perhatikan grafik ini baik-baik. Ini adalah data inti dari investigasi kita. Garis yang kuning itu emas, yang biru itu Bitcoin. Lihat kan, pergerakan harganya itu hampir seperti cermin. Mirip banget. Ada dua petunjuk kunci di sini yang nggak bisa diabaikan. Pertama, korelasinya ekstrim. Angkanya itu plus 0,93. Buat yang ngerti statistik, ini tuh artinya pergerakannya hampir identik. Nah, yang kedua, ini bukti pamungkasnya, jeda waktu. Datanya nunjukin harga emas itu jatuh duluan. Baru sekitar 15-20 menit kemudian, Bitcoin ikut ambruk. Ini bukan lagi korelasi, teman-teman. Ini sebab akibat. Jadi, setelah lihat semua bukti ini, apa kesimpulan akhirnya? Apa yang sebenarnya terjadi pada hari itu? Kesimpulannya begini, Bitcoin itu tidak dijual karena ada berita jelek soal kripto. Sama sekali bukan. Bitcoin dijual cuma untuk menutupi utang di pasar emas. Nah, inilah contoh sempurna dari apa yang kita sebut risiko sistemik. Investor di satu aset bisa jadi korban cuma gara-gara ada masalah di aset lain yang sama sekali beda. Ada kutipan bagus yang merangkum ini semua. Kripto menjadi korban dari efisiensinya sendiri. Karena paling mudah dijual, ia menjadi yang pertama dikorbankan. Ironis ya, keunggulan pasar kripto yang buka 24/7 yang biasanya kita banggakan, dalam kasus ini justru jadi bumerang. Tapi tunggu dulu, ceritanya belum selesai. Ada satu faktor lagi yang bikin semua ini jadi jauh lebih parah, yaitu waktunya. Fakta bahwa ini semua kejadiannya pas akhir pekan itu bukan kebetulan, justru itu yang jadi bensin di atas api. Ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang bikin penasaran. Kenapa sih menjual aset pas akhir pekan itu bisa bikin penurunan harganya sampai 3 kali lipat lebih parah? Apa rahasianya? Nah, misteri itu akan kita bongkar tuntas di pembahasan kita selanjutnya. Jadi pastikan Anda menyimaknya. Oke, selamat datang kembali. Dalam pembahasan kita sebelumnya, kita sudah mulai nih menyusun kepingan-kepingan teka-teki dari kehancuran pasar di tahun 2026. Tapi rasanya ada satu kepingan kunci yang masih hilang. Jadi, mari kita mulai dari misteri utamanya. Kenapa sih penjualan institusional yang sebetulnya besar, tapi bukan yang belum pernah terjadi sebelumnya, malah menyebabkan kehancuran vertikal yang instan? Kenapa bukan cuma penurunan sementara aja? Aneh kan? Oke, untuk memecahkan misteri ini, yuk kita rekap sebentar. Kepingan teka-teki apa aja yang udah kita punya dari investigasi kita sebelumnya. Nah, kita tahu pemicunya, aturan margin yang agresif. Kita juga tahu senjatanya, sistem margin berbasis persentase yang menguras likuiditas. Dan tentu saja korbannya, pasar kripto yang dipakai sebagai ATM darurat. Tapi, semua ini tuh belum menjelaskan kecepatan dan keganasan dari kejatuhan harga di tanggal 1 Februari 2026 itu. Ada yang kurang. Ternyata petunjuk terakhir yang paling krusial adalah kecelakaan itu terjadi pada hari Minggu. Inilah yang membawa kita pada sebuah fenomena yang disebut jebakan likuiditas akhir pekan atau weekend liquidity gap. Jadi apa sih jebakan likuiditas akhir pekan ini? Gampangnya gini, ini tuh soal perbedaan antara pasar normal dan apa yang kita sebut pasar hantu. Coba bayangkan ya, selama hari kerja, pasar itu penuh sesek. Banyak banget pembeli dan penjual yang menyediakan stabilitas. Tapi di akhir pekan, semua pemain besar itu hilang. Mereka pulang. Dan pasarnya jadi sangat rapuh, sangat berbahaya. Nah, pertanyaannya, seberapa jauh lebih berbahaya pasar hantu ini? Tim riset kami menjalankan sebuah simulasi untuk mencari tahu jawabannya. Jadi, kita simulasikan dampak harga dari satu penjualan senilai $100 juta di hari kerja biasa. Lalu kita bandingkan dengan dampaknya di akhir pekan saat kehancuran itu terjadi. Hasilnya, jujur, sangat mengejutkan.
Nah, yang menarik banget dari gambar ini adalah bukti visualnya. Lihat deh, di hari kerja penjualan itu cuma bikin goyangan kecil, sekitar 0,40%. Tapi di akhir pekan, penjualan yang sama menyebabkan penurunan masif sebesar 1,33%. Poin kuncinya di sini adalah menjual di pasar akhir pekan menyebabkan kerusakan lebih dari 3 kali lipat. Nah, inilah yang menjelaskan kenapa grafik harganya terlihat seperti garis lurus ke bawah. Tapi penurunan 1,33% itu baru awalnya aja. Itu baru pemicunya. Karena setelah itu, terjadilah reaksi berantai yang menghancurkan yang dikenal sebagai perburuan likuidasi atau liquidation hunting. Ini jadi semacam longsoran salju yang membesar dengan sendirinya. Sebuah mesin likuidasi yang dengan kejamnya menghapus nilai di pasar yang sama sekali nggak ada pembelinya untuk menghentikan kejatuhan. Dan grafik ini dengan jelas menggambarkan skalanya. Satu penjualan institusional tadi menggelinding jadi bola salju raksasa, memicu likuidasi paksa sebesar 381 juta dolar, dan akhirnya melenyapkan 70 miliar dolar nilai pasar hanya dalam 1 jam. Oke, jadi setelah menyatukan semua kepingan ini, apa kesimpulan akhir dari investigasi kita? Dan apa artinya ini buat Anda sebagai seorang investor? Kehancuran ini benar-benar badai yang sempurna. Dipicu oleh perubahan aturan, didorong oleh mekanisme struktural, menyebar lewat penularan, dan dipercepat secara masif oleh waktu kejadiannya. Jadi, poin krusial yang harus diingat oleh setiap investor adalah ini, memahami pipa-pipa dan aturan main pasar itu sama pentingnya dengan menganalisis aset di dalamnya. Sebelum kita tutup, ada satu hal penting yang perlu kami sampaikan sebagai disclaimer standar kami. Analisis ini murni untuk tujuan edukasi dan informasi. Ini bukan merupakan nasihat keuangan dan Anda sebagai investor bertanggung jawab penuh atas keputusan investasi Anda sendiri.